Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yesaya 26 ayat 8. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Hami patulus dogiotmu ali Tuhan, hosa jodo haposan nami dohot lumon nerohanami. Dalam bahasa Indonesia, ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menjumut namamu dan mengingat Engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara, Yesaya mengingatkan, menyatakan imannya bahwa ada sebuah kesukaan, yaitu menyebut nama Tuhan dan mengingat Tuhan. Ada sebuah menjadi kebahagiaan baginya ketika dia menyebut nama Tuhan dan juga mengingat nama Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebutan di sini bukan hanya sebatas kata-kata, namun ada luapan iman yang keluar daripada hati agar Tuhan turut campur tangan di dalam segala keadaan yang dia hidupi. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apabila kita merenungkan ke batin kita, apakah kita rindu kepada Tuhan? Apakah kita rindu bersama dengan Tuhan? Banyak orang saat ini di dalam kehidupan sehari-hari, dia menjadi merindukan hal-hal seperti pergi berwisata. Sudah lama tidak pergi berwisata. Atau juga membeli sesuatu yang dia rasa dia inginkan dan sudah lama dia impikan. Ada juga orang yang menjadi merindukan akan keturunan dan lain sebagainya. Dan hal sebegitu adalah hal-hal wajar. Namun firman ini mau mengingatkan kita, menerangi hati kita agar kita memang juga benar-benar rindu bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, ketika kerinduan itu, maka yang terjadi adalah komunikasinya terus berjalan dan kita ingin mendengar suaranya setiap hari. Oleh karena itu, begitu ketika orang tua merindukan anaknya, yang pasti yang dilakukannya adalah merindukan agar suara anaknya dia dengar, menyebutkan namanya setiap di dalam doa-doanya. Ketika seorang pasangan merindukan pasangannya, yang pasti dia ingin menjadi banyak mengirim pesan ataupun mengirim sebuah berita tentang keadaan dirinya dan juga mengharapkan berita dari orang yang dia sayangi dan dia kasihi. Demikianlah orang yang rindu sesungguhnya. Saudara terkasih, ketika kita mengatakan aku rindu kepada Tuhan, artinya ada sebuah luapan batin dari dalam diri kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Ada sebuah lagu, ku ingin selalu dekat bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Adalah sebuah keinginan yang mendalam dari kita agar menjadi kita semakin dekat dengan Allah. Agar Allah selalu turut campur tangan, turut ambil bagian dalam setiap langkah-langkah kehidupan yang kita jalani. Saudara terkasih, di dalam firman ini ketika Yesaya mengatakan yang kuingin ialah kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Karena kita sudah merasakan betapa Allah itu luar biasa dan dahsyat, kita menjadi jatuh cinta kepada Allah dengan cinta yang begitu mendalam. Karena tanpa Allah ada sesuatu kegeresangan dalam batin, dalam kehidupan kita itu sendiri. Saudara, bagaimana hal itu bisa terjadi adalah ketika kita mengenal dengan tepat secara detail tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita menghayati akan hal-hal yang dilakukan Allah bagi kehidupan kita dan kita merasa begitu dahsyat, begitu luar biasa. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kita ketika kita sudah rindu kepada Allah, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang menjadi menyenangkan dan ingin bersekutu dengan Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang rindu kepada Allah tidak mungkin melewatkan satu hari tanpa membaca, mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang rindu kepada Allah tidaklah mungkin
dia tidak melantunkan doa-doanya kepada Allah, tidak mungkin tidak menyanyikan sebuah syair yang begitu indah untuk memuliakan Allah melalui suaranya. Dan itulah menyatakan kerinduan kita yang mendalam kepada Allah. Orang yang jatuh cinta kepada Allah, dia akan menginginkan uluran tangan Allah, campur tangan Allah di setiap hal-hal yang dia lakukan. Ada batin kita mengatakan, saya akan senang ketika Allah turut campur tangan. Oleh karena itu, rasa rindu, rasa cinta yang dimiliki, kesukaan yang dimiliki oleh Yesaya mau ditaburkan bagi kehidupan kita, agar kita juga memiliki hal yang sama, yaitu rindu, suka akan Allah dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita biasakan hidup kita untuk menjadi suka terhadap menyebut nama Allah, artinya Allah menjadi campur tangan dalam kehidupan kita, dan juga mengingat Allah di dalam setiap apa hal yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Memang kami rindu untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu mengingat Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Karena kami tahu kami tidak ada apa-apanya ketika tanpa Tuhan. Kami akan menjadi banyak pergumulan ketika Tuhan jauh dari kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah tangan Tuhan tetap campur tangan. Hati kami selalu diisi oleh firman, sehingga kami disegarkan, dikuatkan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman ini menjadi meneguhkan, menguatkan kami dalam Kristus Yesus. Amin.